Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah riwayat yang mengisahkan bahwa malaikat maut memberikan peringatan kepada mereka yang telah mencapai usia 40, 50, dan 60 tahun. Umur 40 tahun ke atas dianggap sebagai masa puncak kedewasaan manusia dalam menjalani perjalanan hidup di dunia. Di fase ini, malaikat maut memberikan peringatan yang sangat khusus, mengingatkan agar manusia tidak terjerat dalam azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencapai usia 40 tahun menjadi titik awal perubahan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Usia ini dikenal sebagai fase spesial dalam ajaran Islam, di mana seseorang diharapkan mulai mengarahkan fokusnya pada hal-hal yang lebih rohaniah. Usia 40 tahun dianggap sebagai momen yang sangat krusial dalam perjalanan umur manusia. Pada titik ini, seorang muslim diajak untuk lebih intens dalam melaksanakan ibadah, melakukan amal soleh, terus mengejar ilmu, menjaga perilaku, mengendalikan hawa nafsu, dan meninggalkan keduniaan yang berlebihan. Seiring dengan memasuki usia ini, seseorang diingatkan untuk lebih serius menjalani kehidupan dengan penuh makna. Ia diajak untuk mengisi hari-harinya dengan aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah, merawat akhlak yang mulia, serta menumbuhkan kebijaksanaan dan kesederhanaan. Pesan malaikat maut di usia ini bukanlah hukuman, melainkan sebuah panggilan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan menjalani sisa hidup dengan penuh makna. Usia 40 tahun tidak hanya sekadar angka, melainkan sebuah fase yang istimewa yang melimpahkan banyak rahasia dan hikmah. Meskipun angka umur terus bertambah, namun sisi dunia semakin menyusut. Oleh karena itu, menjadi suatu kerugian besar bagi mereka yang mengabaikan waktu yang dimilikinya di dunia ini, terutama jika waktu itu tidak diisi dengan amalan-amalan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandungnya sampai menyapinya 30 bulan. Hingga ketika dia mencapai usia dewasa dan mencapai 40 tahun, dia berdoa, 'Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak-anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.'" Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Dalam ayat Al-Quran yang mulia ini, terungkap secara eksplisit usia manusia yang dihubungkan dengan tahapan kedewasaan, yaitu usia 40 tahun. Mari kita renungi maknanya ketika Allah berbicara tentang usia 40 tahun dalam ayat Al-Ahqaf ayat 15. Ibnu Katsir memberikan penjelasan mendalam mengenai rahasia di balik usia 40 tahun. Menurutnya, pada usia ini, seseorang cenderung tidak mengalami perubahan besar dalam kebiasaan hidupnya. Akal, pemahaman, dan kendali diri mencapai puncak kematangan. Disinilah pentingnya perbaharui taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang awam, usia 40 tahun sering diibaratkan sebagai fase kedua puber. Beberapa analisis dari ahli psikologi menyatakan bahwa usia ini merupakan momentum kematangan rohani seseorang. Perjalanan dewasa terbagi dalam 3 tahap: dewasa dini, dewasa madya, dan dewasa lanjut. Batas transisi antara dewasa dini dan madya ditemui di usia 40 tahun, di mana perhatian terhadap masalah agama meningkat didorong oleh kebutuhan pribadi dan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi pada usia 40 tahun, dan sebagian besar para nabi juga diutus pada usia serupa. Jika pada usia 40 tahun kebaikan seseorang tidak dapat mengatasi keburukannya, maka persiapkan diri menuju neraka. Menurut Imam Qurtubi, seseorang yang mencapai usia 40 tahun akan lebih memahami nikmat besar yang telah diberikan Allah, dan dengan itu, terus bersyukur. Imam As-Syaukani menyarankan agar hamba yang telah mencapai usia 40 tahun mendoakan doa sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Muhammad ibnu Amr ibnu Utsman meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bersabda, "Seorang hamba muslim, ketika usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya. Pada usia 60 tahun, Allah memberikan rezeki inabah kembali ke jalannya. Saat mencapai 70 tahun, penduduk langit menyukainya. Pada usia 80 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kebaikan-kebaikannya dan menghapuskan keburukan-keburukannya.
mencapai 90 tahun, Allah mengampuni semua dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dan memberikan izin untuk memberi syafaat bagi ahli baiknya, serta dicatatkan di langit bahwa dia adalah tawanan Allah di bumi ini. Hadits ini juga diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Rahasia usia 40 tahun terletak pada pencapaian kematangan emosional, spiritual, dan intelektual. Pada usia ini, seseorang diharapkan telah mencapai kedewasaan yang tercermin dalam kemampuan bersyukur, beramal soleh, memandang ke masa depan, bertaubat, dan berserah diri. Kematangan emosional tercermin dalam kemampuan seseorang untuk mengurai dan menyelesaikan masalah, merencanakan langkah-langkah menuju masa depan yang lebih baik. Kematangan spiritual diwujudkan melalui usaha mencari ridho Allah dengan amal soleh, introspeksi diri, bertaubat, dan tawakal kepada Allah. Sementara itu, kematangan intelektual terwujud dalam kemampuan melihat realitas saat ini dengan pandangan yang penuh hikmah. Di usia 40 tahun, bersyukurlah karena saat itu kita bisa memberikan penghormatan kepada orang tua, sebab kita sudah memasuki fase pernikahan dan mempunyai keturunan. Meskipun kesibukan dunia kadang membuat kita lupa, rahasia usia 40 tahun menegaskan pentingnya menghargai orang tua. Semua ini terungkap dalam perspektif Al-Quran sebagai wahana menuju kedewasaan yang utuh. Wallahu alam bisawab. Jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.